Selamat berjumpa di channel Sekolah Birokrasi, channel yang secara khusus mengulas berbagai pengetahuan dan pengalaman terkait dengan bagaimana birokrasi pemerintah mentransformasi diri menjadi mesin yang efektif, responsif, dan adaptif terhadap tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Pemirsa yang saya cintai, tema kita kali ini bicara mengenai tips cara membangun pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Sengaja memang saya sangat banyak membahas dan mengulas berkaitan dengan elektronik ini karena ini merupakan rumah masa depan ya, birokrasi, karena tidak bisa menafikan bahwa kebutuhan dalam rangka untuk mengefektifkan pemerintah suka tidak suka akan menggunakan basis pada pemanfaatan elektronik. Nah, sekarang ini pemerintah memang tengah menghadapi sebuah situasi yang sulit diprediksi, termasuk kedepannya mau seperti apa. Mengapa? Karena pemerintah pada saat yang sama tengah menghadapi disrupsi ya, di semua sektor kehidupan, dan menguatnya kita lihat penggunaan artificial intelligence ya, kecerdasan buatan ya, kemudian penggunaan big data. Karena itu pemerintah di dalam instruksi presiden salah satunya adalah bagaimana mensinergikan dan menyatukan data secara nasional. Yang lainnya saya kira bentuk interaksi ya yang berubah antara masyarakat pemerintah, antar pemerintah dan antar negara gitu ya, tengah mengalami perubahan, dan ini tentu memerlukan situasi pelayanan yang juga bersifat yang berbeda, dalam artian yang kita kenal sekarang ini bersifat online. Nah, ini yang saya kira berimplikasi pada bagaimana kemudian pemerintah ini harus mempersiapkan diri menghadapi semua ini. Karena akan terjadi globalisasi yang masif ya dan menyeluruh, terutama di dalam bagaimana mengelola pemerintahan yang mengglobal gitu. Yang kedua adalah pengembangan information communication dan teknologi ya, dan disrupsi. Tentu ini menghendaki tidak hanya global governance tapi juga digital governance. Dan yang ketiga yang harus dipersiapkan adalah penciptaan pengetahuan. Ini berimplikasi pentingnya organisasi atau tata kelola atau pemerintahan itu berbasis pada pengetahuan. Karena itu reformasi birokrasi yang kita lakukan ke depan ini betul-betul harus bisa memanfaatkan keunggulan digital yang kemudian dikenal dengan sekarang ini digital governance, terutama berkaitan dengan aspek transparansi, kecepatan merespon tuntutan lingkungan, dan terutama juga berkaitan dengan sustainabilitas daripada pemerintahan. Nah, tentu ini harus dilakukan reformasi berkaitan dengan bagaimana meningkatkan efektivitas ya dan efisiensi, terutama berkaitan dengan penyediaan layanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Yang ketiga saya kira bagaimana mempercepat akselerasi ya, dan memperluas layanan dari pemerintah kepada warga masyarakat. Dan yang ketiga adalah bagaimana memperkuat hubungan ya, antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Sehingga ini akan menghendaki adanya efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Yang kedua adalah bagaimana kualitas pelayanan publik semakin bagus yang dibarengi dengan kebijakan yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah persoalan koordinasi dan kerjasama antar lembaga. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan tantangan tersendiri bagi pemerintah saat ini, karena banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan yang harus kemudian disikapi. Termasuk bagaimana sekarang ini telah terjadi atau mengarah kepada globalisasi 2.0. Ya, ini dari barat ke timur. Nah, kita lihat sekarang ini pelaku-pelaku ekonomi kuat itu kita bisa lihat seperti Cina ya, dan beberapa negara-negara lain gitu. Jadi sudah bergeser aspek tersebut. Yang lain saya kira adalah perubahan demografi gitu ya. Bagaimana semakin berkembangnya populasi orang tua karena kesehatan semakin bagus sehingga semakin usianya panjang, dan ini sudah persoalan tersendiri bagaimana menyikapi situasi ini. Kemudian juga misalnya semakin meningkatnya ya kelas
middle income, masyarakat yang berpenghasilan menengah, ya, berpendidikan, masyarakat yang berpendidikan, kemudian semakin meningkatnya peran perempuan di dalam segala aspek kehidupan. Ini juga harus betul-betul diperhatikan dan akan mempengaruhi tentu kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan. Tren-tren yang muncul juga misalnya seperti disebutkan tadi, munculnya era digital, di mana orang itu tidak lagi banyak berdiam diri tetapi senantiasa aktif gitu ya, melalui penggunaan tentu komputer-komputer yang secara personal atau pribadi, manfaatan internet, ya, penggunaan handphone, ya, penggunaan cloud, ya, iCloud gitu yang sering kita dengar atau kita sering lihat di dalam salah satu merek produk handphone, ya. Kemudian berkembangnya jejaring sosial. Nah, ini yang jadi perhatian penting juga. Kemudian teknologi sekarang ini semakin convergence gitu ya, semakin menyatu gitu. Di bawah teknologi yang disebut dengan nanoteknologi, bioteknologi, dan robotik gitu. Sehingga banyak menggantikan peran-peran manusia. Juga semakin meningkatnya sifat individualisme. Ya, tetapi di satu sisi juga ada meningkat pluralisme ya, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi gitu. Kemudian semakin berkembangnya ya demokrasi dan mekanisme pasar di dalam bisnis saat ini, yang mengendai kemudian pemerintah itu harus terbuka ya, dan tidak boleh lagi sebagai single actor yang kemudian seluruh proses pemerintahan itu terpusat, tetapi harus bisa desentralisasi. Lalu bagaimana kemudian persaingan pasar yang semakin terbuka gitu. Dan yang penting lagi adalah ekspektasi daripada publik yang semakin meningkat, harapannya kepada pemerintah agar supaya lebih transparan, lebih akuntabel, lebih dimungkinkan mereka untuk ikut berpartisipasi khususnya di dalam pengambilan keputusan. Implikasi daripada reformasi birokrasi adalah pentingnya melahirkan birokrasi 4.0 seiring dengan perkembangan industri 4.0. Nah, ciri daripada birokrasi 4.0 ini ada 4 ya. Pertama itu adalah pentingnya kemudian merubah cara kerja yang dulunya kaku menjadi fleksibilitas. Yang kedua, tentu seperti tadi tentu diharapkan oleh masyarakat, yaitu efisiensi pelayanan. Tentu dengan pemanfaatan IT maka semakin efisien karena tidak perlu harus face to face ya. Kemudian percepatan pelayanan dan akurasi pelayanan. Ini 4 aspek yang sangat mendesak yang kita harus transformasi, sehingga birokrasi ke depannya itu menjadi birokrasi yang masuk kategori 4.0 ya, seiring dengan revolusi ya, industri gitu ya. Nah, jadi perlu kita pahami bahwa e-government itu merupakan sebuah pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis web ya. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan atau meningkatkan efisiensi ya, dan efektivitas pemberian layanan kepada masyarakat ya, sehingga betul-betul bisa masyarakat terbantu dengan keberadaan elektronik. Jadi tidak hanya warga negara tetapi juga pelaku usaha dan yang lainnya. Jadi ada juga yang kita kenal sekarang ini dengan istilah e-governance ya. Tentu ada perbedaan. Kalau government itu berpusat pada pemerintah, kalau governance itu mengandalkan pemerintahan terkelola dengan baik dengan juga melibatkan berbagai aktor gitu. Sehingga di dalam electronic governance juga ini tetap juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan meningkatkan pemberian informasi dan layanan, mendorong partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, sehingga membuat pemerintahan itu lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Ini harapan tentu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, bagaimana kerangka kerja ya melakukan transformasi birokrasi dari basis analog ke basis elektronik atau digital? Maka langkah pertama adalah bagaimana memperkuat secara internal birokrasi itu. Ya. Tentu ini tujuannya adalah bagaimana terjadi efisiensi, ya, transparansi, dan akuntabilitas. Caranya tentu dimulai dari bagaimana mempertajam visi daripada pemerintah.
misi, maupun strategi yang dipakai dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan yang berbasis pada elektronik. Nah, demikian juga berimplikasi tentu pada restrukturisasi organisasi yang lebih relevan dengan banyak memanfaatkan IT. Nah, yang berikutnya saya kira adalah bagaimana kemudian tugas-tugas itu diredefinisi ulang ya, termasuk fungsi-fungsi. Karena kalau birokrasi yang tradisional itu, organisasi itu dan unit-unitnya itu bertemu pada tupoksi atau tugas pokok dan fungsi. Dalam pemanfaatan IT, maka kemudian tupoksi akan bergeser lagi. Tidak lagi terlalu tekankan ke situ karena orang bekerja itu sudah lintas ya. Sehingga yang lebih utama ada pada output dan outcome. Karena justru penggunaan ya dengan kaku tupoksi itu menyebabkan kemudian optimalisasi pemanfaatan IT menjadi tidak bekerja dengan baik. Nah, bagaimana kemudian melakukan analisis ya, kualifikasi terkait dengan posisi dan beban kerja daripada pegawai karena banyak terbantu oleh IT. Nah, ini kalau kemudian diperbaiki ya dalam kaitan dengan penguatan organisasi, maka yang berikutnya adalah kemudian bagaimana aspek pengelolaan SDM-nya. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana menggeser kultur ya ASN dari kultur bekerja secara hierarkis ya mengandalkan individual, kemudian harus betul-betul berubah menjadi kultur yang ramah dan aktif menggunakan elektronik, sehingga model kolaborasi yang basisnya pada elektronik itu bisa diikuti perkembangannya. Yang lain saya kira dalam kaitan dengan pengelolaan SDM ini adalah bagaimana melakukan manajemen perubahan, terutama tadi kaitan dengan merubah mindset, ya bagaimana melibatkan pimpinan di dalam proses perubahan, ya bagaimana membantu membangun nilai-nilai budaya yang berorientasi pada kinerja, ya. Nah, yang berikutnya saya kira berkaitan dengan pengelolaan SDM adalah bagaimana meningkatkan kompetensi ASN-nya sendiri karena sudah berbasis pada digital. Kemudian tentu yang tak kalah pentingnya bagaimana melakukan perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan persoalan remunerasi, ya penggajian. Tentu ini juga berkaitan dengan pengukuran kinerja. Jadi remunerasi itu berkorelasi positif terhadap capaian kinerja seseorang. Apakah itu basisnya pada individu, pada tim, atau pada organisasi. Nah, ini yang saya kira penting untuk diperhatikan. Nah, yang lain adalah proses bisnisnya ini. Ya. Selain SDM, selain penguatan organisasi, juga aspek bagaimana restrukturisasi institusionalnya ini tentu berkaitan dengan bagaimana melakukan restrukturisasi proses bisnis. Ya. Tentu ini diharapkan lebih smooth, lebih mudah, lebih simple yang sering kita istilahkan agile proses ya. Itu menjadi penting dengan adanya dukungan IT. Tentu prosedur yang dipakai semakin sederhana dan semakin menghendaki adanya pengintegrasian sehingga lebih menimbulkan efek efisiensi dan efektivitas. Kemudian terus-menerus lakukan pengembangan sistem karena bagaimanapun teknologi itu senantiasa mengalami perubahan, kemampuan seiring dengan kemampuan itu sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan yang cepat gitu. Dan yang penting juga bagaimana kemudian sistem pengukuran kinerja di level SDM itu bisa dibantu dengan adanya sistem pengukuran berbasis pada IT. Nah, ini tentu kemudian jika mampu dibangun ini penguatan organisasi, kemudian pengelolaan SDM, dan restrukturisasi kelembagaan ini, itu kemudian terjadi apa yang disebut dengan penerapan electronic government atau ICT implementation gitu. Nah, ini yang bersifat internal. Nah, bersifat eksternalnya ini tujuannya dalam kaitan dengan tadi, bagaimana aktivitas pemerintah di luar itu bersifat efisien, terjadi efektivitas organisasi dan semakin terjadi transparansi. Maka layanan-layanan itu mulai kemudian juga direformasi. Jadi sistem layanan kepada masyarakat itu atau publik harus direformasi. Termasuk harus dilakukan juga reformasi terkait dengan ASN-nya. Nah, pemerintah sekarang ini telah melakukan atau tengah
menjalankan proses reformasi antara penyederhanaan struktur organisasi dengan bagaimana orientasi ASN yang selama ini terlalu mengedepankan pentingnya jabatan struktural kepada jabatan fungsional. Ini merupakan salah satu yang disebut dengan civil service reform ya. Kemudian bagaimana pelayanan kepada bisnis juga harus direformasi. Ya, bagaimanapun juga saat ini kita lihat pemerintah masih ketinggalan jauh dibandingkan akselerasi penerapan IT di dalam sektor bisnis, dan ini harus juga direform, paling tidak menyetarakan kepada bisnis sehingga pelaku usaha itu bisa betul-betul terbantu oleh transformasi digital yang dilakukan oleh pemerintah. Yang penting juga saya kira bagaimana mereformasi lembaga-lembaga pelayanan inter pemerintah ini, sehingga tidak lagi betul-betul masyarakat itu ketika ingin mendapatkan pelayanan itu harus berpindah-pindah lembaga, atau kalau daerah itu berpindah-pindah perangkat daerah, tetapi betul-betul dibuat sedemikian satu khusus ya, yang memang menangani sehingga sistem layanan itu bisa semakin mempermudah masyarakat. Nah, inilah yang dipandang sebagai cara ya mentransformasi birokrasi dari basis analog ke basis digital. Nah, jadi itu yang penting dipersiapkan sehingga dukungan untuk bisa sukses itu maka harus ada kebijakan dan regulasi yang menyertainya, sehingga rencana-rencana itu bisa terlaksana karena ada alas hukum yang mendukungnya. Kemudian bagaimana OPD itu dipersiapkan infrastrukturnya yang mengedepankan tentu penggunaan IT. Kemudian bagaimana mempersiapkan tata kelola ICT ya. Bagaimana kemudian sistem manajemen ASN yang berbasis pada orientasi peningkatan kompetensi mereka, dan bagaimana peran-peran daripada stakeholders di dalam proses kepemerintahan yang telah menggunakan basis IT. Nah, ini menjadi sangat penting dalam kaitan dengan bagaimana mentransformasi pemerintahan ke basis elektronik atau digital. Tentu di sini implementornya adalah para OPD yang menjadi fungsi lini di dalam pemerintahan. Nah, tentu di sini komponen relasi yang bisa menghubungkan mereka itu adalah pentingnya pemanfaatan electronic government dengan arah pada upaya bagaimana koneksi antara government to government, government to citizen, government to business, dan government to employee. Nah, inilah yang kemudian bagaimana dukungan ini dipersiapkan dan implementer siap untuk melaksanakan dalam kerangka untuk mentransformasi pemerintahan, didukung oleh komponen relasi yang saya sebutkan tadi, yang akhirnya itu melahirkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Saya kira ini yang disampaikan berkaitan dengan tips bagaimana membangun pemerintahan yang berbasis elektronik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah wawasan, dan jika Anda senang dengan konten ini, jangan lupa untuk subscribe, di-share, like, dan komen. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan tema yang lebih bagus lagi. Demikian, sampai jumpa dan salam reformasi birokrasi.